Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Rani adalah seorang anak perempuan yang baru gede. Dia tinggal di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Merbabu. Kesehariannya ia habiskan untuk membantu kedua orang tua yang seorang petani. Membantu segala kegiatan di sawah, juga mencari rumput sebagai pakan ternak. Rani juga sedang menempuh belajar di salah satu sekolah menengah pertama di kecamatannya. Setiap pulang sekolah, ia akan mengirimkan makanan untuk ayahnya yang bekerja di sawah, lalu pulang membawa rumput yang akan digunakan sebagai pakan ternak milik keluarganya. Sementara di malam hari, ia akan melanjutkan kegiatannya mengaji di salah satu surau, yang mana ia harus melewati sebuah hutan bambu dan jalanan antar kebun singkong menuju ke surau. Sebenarnya jalan tersebut cukup wingit di malam hari. Warga sekitar memberi julukan sebagai Dalan Demit. Hal itu bukan tanpa alasan. Sudah beberapa kali terjadi keganjilan. Sering para warga melihat sosok-sosok aneh melewati jalan tersebut. Yang paling sering adalah api obor yang meluncur. Dan bukan hanya penampakan yang terlihat, sering pula terdengar suara-suara aneh di sekitar jalan. Terkadang gemerincing lonceng kereta kencana, terkadang pula suara geraman seperti harimau. Dan tidak jarang, suara tangis perempuan sering juga mengganggu. Namun selama ini, Rani juga kawan-kawannya masih aman saat menuju ke surau. Dia belum pernah melihat sesuatu hal yang membuatnya berlari ataupun takut. Mengaji ke surau telah menjadi kegiatan rutinnya setiap malam, sebagai kegiatan menggali ilmu agama yang sedalam-dalamnya. Banyak anak seusianya yang datang ke surau, namun di antaranya yang paling sering bareng saat pergi maupun pulang adalah Siti. Dia adalah teman karib Sani di sekolah maupun saat mengaji ke surau. Mbok yo berangkat agak sore ae to, Nduk. Dalane cek padang, kata si Mbok Rani mengingatkan. Perkataan itu sering diucapkan saat Rani hendak berangkat ke surau. Ada rasa khawatir jika anaknya diganggu demit saat di jalan. Dan Rani selalu terdiam tanpa menjawab, sambil fokus pada pekerjaan rumah dari sekolahannya. Dia berharap ibunya paham jika di sore hari kegiatannya adalah mengerjakan PR. Setelah selesai, dilanjutkan dengan makan, baru berangkat mengaji. Jadi tidak mungkin dia ke surau di hari yang masih terang. Setelah semua rampung, Rani menyalakan obor disusul berpamitan pada orang tuanya. Sesegera ia mempercepat langkah, karena dikhawatirkan hujan akan segera turun. Beberapa menit kemudian, bapaknya terperangah menatap sang istri. Dia mendadak gelisah dan menyela kegiatan mengupas singkong. "Bone, bukannya ini malam Selasa Kliwon?" ucap lelaki yang berusia mendekati kepala 4.
Simbok Rani tentu hafal dengan pasaran, karena dia sering ke pasar Kliwon, juga pasar Pahing. Begitu mendengar pernyataan suaminya, dia pun ikut terperangah. Karena di malam Selasa Kliwon dan di malam Minggu Pahing merupakan malam angker jika melewati Dalan Demit. Menurut sesepuh mereka, di setiap 2 malam tersebut para demit melakukan hajatan, sehingga menimbulkan mara bahaya bagi warga yang lewat. Yang pada masa dulu pernah ada kejadian di mana warga mendengar suara alunan gending yang mempesona. Warga merasa heran karena tidak ada yang mantu, tapi suara gending wayang kulit terdengar sangat nyaring. 2 warga yang merasa penasaran mendekati asal muasal tersebut. Dan malam itu adalah malam terakhir kali istri mereka melihat suaminya. Karena keduanya tidak pernah lagi menampakkan diri, meskipun orang berilmu mencoba menarik mereka agar kembali ke alam fana, namun sia-sia. Semoga orang tua Siti ingat kalau malam ini malam larangan untuk melewati jalan tersebut. Ucap Simbok Rani penuh harap. Bapak Rani yang merasakan firasat tidak enak segera mengambil dupa sisa nyekar makam kemarin, kemudian membakarnya yang disusul memberi tetembungan atau harapan untuk keselamatan pada keluarganya. Memang telah turun-temurun diceritakan bahwasanya jalan antara kebun singkong pantang dilalui jika sedang hajatnya. Pantangan ini telah dijalankan turun-temurun. Sempat ada keinginan untuk menyusul Rani, tapi karena tuntutan pekerjaan di rumah, kemudian sang bapak mengurungkan niatnya dan melanjutkan mengupas singkong yang akan dijual besok di pasar Kliwon. Sampai juga Rani melewati kebun bambu lebat, yang di akhir kebun bambu terbentang perkebunan singkong yang cukup luas. Sementara di tengah kebun singkong itu terdapat jalan setapak memanjang, di mana ujung jalan nanti akan ada pertigaan yang menuju surau. Di sini Rani tidak berpikir apapun, bahkan untuk berpikir horor atau ngeri, karena jalan tersebut sudah biasa ia lewati setiap hari. Malam itu tampak sepi, tidak ada kawan-kawan yang biasa bareng bersamanya. Entah pada kemana mereka. Siti sendiri sejak mandi sore mendadak merasa demam, sehingga orang tuanya melarang pergi ke surau. Dan mungkin orang tua Siti juga lupa kalau malam ini adalah malam Selasa Kliwon, sehingga tidak memberi peringatan pada Rani yang tadi menjemput. Udara yang biasa sejuk dingin malam ini terasa agak panas, atau mungkin karena akan turun hujan sehingga Rani merasakan hawa lain. Tapi yang pasti, langit sangat gelap dan tidak terlihat bintang setitik pun di langit. Belum juga jauh dari jalan tanjakan sebelum naik ke kebun bambu, Rani mendengar suara panggilan dari belakang. Rani, Rani, Dok, tolong Dok, kene di belakang. Suara wanita itu datang dari belakang tanjakan, di mana Rani tadi lewat. Segera, Rani mengarahkan obornya ke arah bawah tanjakan. Ia celingukan mencari siapa yang telah memanggilnya. Ran, ini Mbok Diros. Mbok Di kesusahan angkat rumput. Berat sekali Mbok ya kamu bantu Tondo. Kembali suara itu terdengar tanpa wujud. Rani mengira bahwa itu adalah Mbok De Rusmi, yaitu kakak Simbok Rani yang mungkin baru saja pulang dari Tegalan Ladang. Tapi tidak biasanya Mbok De-nya itu pulang sampai hari gelap begini. Yang ia tahu, Mbok De-nya itu selalu di rumah setiap menjelang maghrib. Tolong turun ke bawah, Nduk. Bantu sebentar, Mbok Ros. Suara Mbok De Rusmi mengharap kedatangannya. Meski merasa ada yang janggal, namun Rani tetap kembali turun ke bawah. Ia melalui tanjakan dari kebun bambu tersebut
dan mencari arah sumber suara. Rani meneriaki suara tadi, menanyakan di mana posisi Mbok Dirusmi berada. Aku di bawah pohon pisang, Nduk. Suara itu menjawab. Lantas Rani segera menuju pohon pisang yang tumbuh cukup banyak di pinggiran persawahan, tepatnya di dekat batu besar samping pohon alpukat tua. Ia terus menggerakkan obornya, berharap segera menemukan Mbok Dirusmi. Saat sampai di dekat batu besar, ia mulai kebingungan. Rani terus memanggil nama Mbok D-nya, namun selalu hening tanpa jawaban. Ia pun duduk di batu tersebut untuk beristirahat sejenak sambil mengamati sekeliling. Namun tiba-tiba sebuah benda putih jatuh dari atas, yang entah dari sebelah mana. Rani yang terkaget mengira bahwa itu adalah seekor sapi. Darahnya menciprat ke tubuh Rani ketika sapi itu mengenai sebuah batu. Sejenak Rani terdiam. Dia berpikir, bagaimana ada sapi yang jatuh dari atas pohon. Sejenak kemudian Rani mendekat untuk memastikan bahwa benda itu adalah benar-benar sapi. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat obornya memberi penerangan. Jelas sekali kalau benda tersebut bukanlah seekor sapi, namun sosok pocongan yang kainnya sudah sangat kusam. Sementara di ujung kepalanya bersimbah darah. Tampak mata yang tadinya terpejam kini terbuka dan menatap tajam ke arah Rani. Semakin mengerikan saat sosok tersebut tersenyum menyeringai. Rani mencoba beristighfar dan membaca doa sebisanya. Dia yang tidak kuasa menahan ketakutan berteriak sekencang-kencangnya memanggil Mbok Dirusmi, orang yang tadi memanggilnya. Rani berteriak sambil berusaha beranjak dari tempat pocong itu. Namun kakinya sangat kaku, sama sekali tidak bisa digerakkan. Saat keadaan sangat menegangkan, tiba-tiba suara Mbok Dirusmi datang, yang tentu membuatnya sedikit lega. Ada apa, Tondo? Kok teriak-teriak? Mbok di sini, di belakangmu dari tadi. Ternyata wujud Mbok Dirusmi sudah ada di belakang Rani. Seketika itu kaki Rani kembali terasa normal. Dengan segera ia langsung mendekati Mbok Dirusmi. Dan dengan suara gemetar ia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Bahwa ia tadi melihat pocong jatuh di batu bawah pohon alpukat. Mbok Dirusmi pun menenangkan Rani. Dia menyangga apa yang dikatakan keponakannya. Pocong apa, Tondo? Rani kemudian menghela nafas dan mengajak Mbok D-nya melihat kembali di mana pocong itu tadi berada. Dia sangat tercengang karena yang tampak adalah seekor sapi. Tidak ada pocongan yang terlihat di sekitar. Rani semakin ketakutan ketika secara perlahan suara Mbok Dirusmi berubah-ubah. Dari suara yang semula lemah lembut khas ibu-ibu berubah menjadi suara laki-laki. Lalu perlahan berubah kembali menjadi suara kakek-kakek. Gimana, Nduk? Kamu mau tidak jadi sapi peliharaanku? Kata Mbok Dirusmi yang kembali pada suara asli. Kaget, ada sesuatu yang berbeda. Rani spontan menoleh ke arah Mbok Dirusmi. Ternyata yang dia lihat adalah sesosok pocong. Mbok D-nya telah lenyap dan hanya pocong tersebut yang terlihat. Rani yang sadar itu bukan Mbok Dirusmi kemudian berlari sekencang-kencangnya. Ia susuri sepanjang jalan di kebun singkong. Jalan demit itu serasa tidak berujung. Rani tidak menemukan jalan keluar menuju rumahnya. Namun selalu semak dan kebun ketela yang ia lewati. Dalam kebingungan dan ketakutan yang luar biasa, ia melihat sosok melambaikan tangan memanggilnya, menyuruh supaya dia segera mendekat. Rani yang dipenuhi keringat merasa ragu untuk mendatangi orang tersebut. Namun tidak ada pilihan lain. Dengan terpaksa, ia pun melangkah menuju ke sana.
Jantungnya berdetak semakin cepat saat melihat sosok tersebut. Dia adalah Mbah Karjo, lelaki tua yang merupakan paman dari bapaknya. Dan yang membuat Rani diliputi ketakutan adalah tentang Mbah Karjo yang sudah meninggal dunia. Kakeknya itu meninggal saat Rani kelas 2 SD atau sekitar 5 tahun yang lalu. Ikutlah bersamaku, Nduk. Rumahku berada di sana, ucap Mbah Karjo sambil menunjuk arah barat kebun singkong. Rani yang dalam keadaan capek, secara sadar dan tidak sadar mengiyakan saja perkataan Mbah Karjo. Dia pun mengikuti langkah Mbah Karjo yang seperti mayat hidup. Rani merasa heran dengan keadaan sekitar. Terlihat suasana tampak sangat ramai dengan orang-orang berlalu lalang. Banyak juga orang membuka lapak menjual berbagai macam dagangan di pinggir jalan. Namun anehnya, suasana hening. Meski banyak orang berlalu lalang, namun tidak satu pun yang terdengar bersuara. Semua tampak terdiam. Langkah Rani maupun kakeknya terhenti. Di jalan tersebut mulai dilakukan pawai, yang mana setiap orang berjalan dengan menaiki kuda lumping. Rani sangat terheran dengan pemandangan yang dilihatnya. Sungguh sangat aneh. Selama dia tinggal di kampungnya, tidak pernah ada tontonan semeriah itu. Namun sukacita yang terlihat seperti mimpi belaka, karena dia tidak mendengar suara apapun. Tenanglah, selama bersama Simbah, kamu akan baik-baik saja, ucap Mbah Karjo. Mereka kembali melangkah ketika arah-arahan itu sudah berlalu. Rani merasakan ada yang salah dengan tempat tersebut. Tidak lagi ia mendengar suara azan dari surau, padahal seharusnya azan maghrib terdengar nyaring. Dengan jiwa yang hampa, Rani terus mengikuti kakeknya. Dan langkah mereka kembali terhenti saat melihat pagelaran wayang kulit. Kali ini bukan hanya sunyi yang Rani dengar, namun suara nyaring gamelan sangat terasa di telinga, yang membuatnya tertarik untuk menonton. Cucuku, jangan kamu hiraukan itu, ucap Mbah Karjo memperingatkan, yang langsung mengajaknya kembali melangkah. Rani yang dipenuhi pikiran aneh dan takut tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti saran Mbah Karjo, orang yang telah tiada di dunia. Mereka terus melangkah. Sungguh, Rani merasa heran dengan keadaan sekitar. Suasana terang benderang dengan banyak orang. Terlihat pula penjual makanan menjajakan dagangan mereka. Sungguh dia merasakan sesuatu yang sangat menegangkan, di mana lokasi yang seharusnya perkebunan kini berubah menjadi tanah lapang yang sangat ramai. Inilah rumah kakek. Kamu istirahatlah sebelum kakek antar pulang, ucap Mbah Karjo ketika sampai di sebuah gubuk. Rumah yang berdekatan dengan keramaian itu tampak sangatlah bersih. Hanya Mbah Karjo sendiri saja yang tinggal di sana. Sengaja, lelaki tua itu tidak bergabung dalam keramaian, karena melihat Rani yang dianggap cucunya berada di lokasi itu. Beberapa saat Rani duduk di teras, melihat orang-orang berlalu lalang dengan kesemuanya tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Wajah mereka sangat pucat pasi, dan itu juga dia lihat dari Mbah Karjo. Wajah si kakek juga tampak pucat pasi. Rani yang masih gemetaran hendak masuk ke dalam rumah. Dia meminta izin hendak melaksanakan sholat, sekalian beristirahat. Namun Mbah Karjo melarangnya. Dia menyuruh agar Rani beristirahat saja di luar. Karena jika Rani masuk ke dalam, maka tidak akan bisa keluar lagi. Sebenarnya Rani bingung dengan ucapan Mbah Karjo. Namun dia hanya membatin tanpa bertanya. Rani pun menyandarkan tubuhnya pada papan rumah. Dia mendengarkan suara alunan gending yang membuatnya mengantuk. Angin sepoi yang berembus membawanya terlelap. Dan itu tidaklah lama, karena suara sangat riuh membuatnya terbangun.
Dan betapa terkejutnya dia saat terlihat penampakan yang sangat mengerikan berseliweran di jalan. Orang-orang dengan muka hancur, tertawa, juga menjerit ngeri. Tampak pula sosok-sosok aneh berterbangan, termasuk sosok pocong yang amat menyeramkan. Rani bergidik. Berulang kali dia memanggil Mbah Karjo, namun tidak tampak siapapun di sekitar. Rani hanya terdiam, tidak berkutik sedikit pun. Ketakutannya semakin menjadi melihat keganjilan tersebut. Dia mulai menangis menyebut nama bapak juga mamanya, berharap agar mereka datang menolong. Rani, kamu sudah bangun, Duk. Suara Mbah Karjo membuatnya menoleh. Dan ketakutan itu tidak bisa lagi diredam. Sosok yang telah mengajaknya itu telah berubah sangat menyeramkan. Darah mengalir sangat pekat dari ujung kepalanya, sementara wajahnya hancur, tidak bisa lagi dikenali. Ketakutan yang luar biasa membuat Rani menjerit sekuat tenaga. Semua pemandangan yang mengerikan semakin gelap dan gelap. Dan kemudian dia tidak sadarkan diri. Meski malam tersebut adalah malam yang dilarang untuk keluar rumah, namun warga tetap melakukan pencarian atas Rani. Semalaman penyisiran di berbagai lokasi tidak membuahkan hasil. Mereka meyakini jika Rani diculik di alam lain saat melewati Dalan Demit. Hingga menjelang subuh, barulah Rani ditemukan di jalan kebun pisang yang disebut warga sebagai Dalan Demit. Gadis belia itu dalam keadaan menggigil ketakutan. Setelah kejadian tersebut, selama 10 hari Rani tidak bisa berbicara. Pandangannya kosong. Pengobatan yang dilakukan oleh beberapa orang pintar tidak berdampak sama sekali. Hingga Mbah Padi, yang merupakan adik Mbah Karjo, menyuruh agar mereka nyekar di makam Mbah Karjo. Yang diketahui kalau ternyata Mbah Karjo meninggal di bawah pohon alpukat di Dalan Demit. Saat itu, Mbah Karjo sedang beristirahat selesai dari sawah. Dan mendadak batu besar menggelinding menghantam kepalanya. Dengan kepala hancur, Mbah Karjo meninggal seketika. Diyakini arwah Mbah Karjo masih berada di sekitar Dalan Demit. Dan sosok tersebutlah yang telah menolong Rani hingga kembali ke alam nyata. Seandainya Rani ikut menonton wayang di saat itu, maka dia akan larut di alam lain. Termasuk jika masuk ke rumah Mbah Karjo, dia akan tertidur dan tidak lagi bisa kembali ke alam fana. Setelah mengikuti saran Mbah Padi, Rani kembali dalam kehidupannya. Kekhawatiran bapak dan emaknya pun sirna. Dan sampai sekarang diberikan peringatan dari speaker musola, tepatnya di malam Selasa Kliwon dan Ahad Pahing. Di mana di malam tersebut, anak-anak hingga remaja tidak diperbolehkan keluar rumah. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.